Baik, pemirsa, kita lanjutkan informasi di hari ini. Sejumlah murid sekolah dasar di wilayah Aceh Utara harus menumpang perahu untuk bisa menyeberang mencapai sekolah mereka. Jika air sungai tinggi, mereka terpaksa tidak sekolah karena kondisi penyeberangan sangat berbahaya. Inilah perjuangan sejumlah siswa sekolah dasar Saragala, Gampong Saraja di Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Aceh. Untuk menuju sekolah, mereka yang tinggal di desa Lubok Pusaka Aceh Utara itu harus melintasi aliran sungai Kroeng Arakundo yang deras menggunakan perahu motor sederhana. Meski tidak layak, transportasi tersebut jadi satu-satunya sarana untuk mencapai sekolah karena belum ada jembatan penyeberangan. Sampai di seberang sungai, anak-anak ini masih harus melewati jalan berlumpur di tepi sungai untuk sampai sekolah. Seringkali mereka harus belajar tanpa alas kaki karena sepatu dan sandal mereka basah serta kotor. Dan ketika hujan dan debit sungai Kroeng Arakundo meningkat, para siswa yang tinggal di seberang sungai terpaksa diliburkan karena akses menuju sekolah terputus. Karena air banjir, Pak, tidak bisa nyebrang. Karena penyeberangannya belum ada. Tidak ada jembatan, Pak. Mereka melalui sampan. Tapi kalau terlalu kencang airnya, mereka tidak berani. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera membangun jembatan untuk memudahkan para siswa itu menuju tempat mereka menimba ilmu. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Timur, Aceh. Masya Allah, luar biasa sekali kita lihat perjuangan para siswa-siswi SD tadi ya Ustadz. Walaupun ibaratnya harus bertaruh nyawa. Mereka menyeberang, tentu ada besar sekali potensi-potensi kecelakaan bisa terjadi. Tetapi demi bisa menuntut ilmu, mereka berjuang keras untuk bisa melewati rintangan agar bisa mendapatkan ilmu di sekolah. Bagaimana Ustaz melihat ini? Ya, kita patut memberikan apresiasi ya terhadap kesungguhan, kegigihan anak-anak tadi dalam menuntut ilmu ya. Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan apresiasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang berilmu ya. Kita tahu bagaimana wahyu yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca. Membaca itu adalah gerbang ilmu pengetahuan. Bahkan bukan hanya membaca, di situ juga ditegaskan tentang pentingnya menulis. Karena dengan penulisan itu kita bisa melakukan transformasi ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, di dalam satu hadis pun dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ini secara tidak langsung agama mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pintar. Beragama itu berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu kegigihan adik-adik kita tadi itu patut kita berikan apresiasi ya. Dan tentu saja bukan hanya sekedar pujian dan apresiasi, tapi bagaimana kita terpanggil untuk membantu memudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Betul, ini tugas pemerintah tentu saja untuk memberikan mereka kemudahan agar generasi bangsa ini bisa terus menuntut ilmu dengan tanpa rasa khawatir, apalagi harus melewati hal-hal yang membahayakan seperti itu ya Ustaz ya. Dan ilmu yang ditempuh dengan susah payah inilah yang akan membuahkan hasilnya nanti. Amin, biasanya ilmu itu diperoleh dengan susah payah, bukan dengan senang-senang atau berleha-leha ya. Baik, kita doakan mereka. Terima kasih Ustaz Mukhlis yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu Ustaz. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi.